Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Kali ini saya akan menjelaskan materi fungsi kompleks. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan pasangan berurut X, Y dengan X, Y elemen real. Ditulis Z sama dengan X, Y. Nah, jika Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah Y, maka X sama dengan bagian real Z, Y sama dengan bagian imajiner Z, dan I sama dengan satuan imajiner, dan I pangkat 2 itu nilainya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya yaitu bilangan kompleks. Pada gambar ini, Y merupakan sumbu imajinernya dan X merupakan sumbu realnya. Nah, untuk mendapatkan titik Z-nya yaitu X, Y. Nah, untuk mendapatkannya yaitu terdapat rumus X ditambah Y. Nah, adapun contoh soal yaitu diketahui set 1 sama dengan 5 ditambah 3I dan set 2 sama dengan 5 dikurang 2I. Tentukan set 1 ditambah set 2 dan set 1 dikali set 2. Nah, untuk menentukan set 1 ditambah set 2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I, Y1 ditambah Y2, di mana X1 ditambah X2 yaitu 5 ditambah 5 ditambah I3 dikurang 2. Nah, hasilnya yaitu 10 ditambah I. Kemudian set 1 dikali set 2. Nah, rumusnya yaitu X1 ditambah I Y1 dikali X2 ditambah I Y2. Nah, di mana penjabarannya yaitu X1, X2 dikurang Y1, Y2 ditambah I, X1, Y2 ditambah X2, Y1. Nah, 5 kali 5 dikurang 3 dikali minus 2 hasilnya 31 ditambah I, 5 dikali minus 2 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 31 ditambah 7I. Selanjutnya materi tentang teorema de Moivre. Misalkan set 1 sama dengan X1 ditambah I Y1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Dan set 2 sama dengan X2 ditambah I Y2 sama dengan R2 cos theta 2 I sin theta 2. Nah, jika set 1 sama dengan set 2 sama dengan set, maka set 1, set 2 sama dengan R1, R2, cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah T2, set berpangkat 2, sama dengan R berpangkat 2 cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Sehingga set berpangkat 3 sama dengan R berpangkat 3 cos 3 theta ditambah I sin 3 theta. Set 4 sama dengan R berpangkat 4 cos 4 theta ditambah I sin 4 theta. Nah, untuk rumus umumnya yaitu set N sama dengan Rn cos N theta ditambah I sin N theta. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui set sama dengan 4 cos 20 derajat ditambah I sin 20 derajat. Tentukan set berpangkat 2. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu set berpangkat 2 sama dengan 4 cos 20 derajat ditambah I sin 20 derajat berpangkat 2 sama dengan 4 berpangkat 2 cos 2 dikali 20 derajat ditambah I sin 2 20 derajat sama dengan 16 cos 40 derajat ditambah I sin 40 derajat sama dengan 16/2 akar 2 diperoleh dari cos 40 derajat ditambah sin 40I sama dengan 16/2 ditambah sin 40I sama dengan 8 ditambah sin 40I.
Kemudian bentuk eksponen. Dengan menggunakan rumus Euler, bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 sama dengan E berpangkat I theta. Nah, contoh soalnya yaitu nyatakan bilangan kompleks R sama dengan akar min 3 berpangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 9 sama dengan 3 akar 2. Nah, untuk untuk tetanya yaitu arkotangen 3 per min 3 sama dengan arkotangen min 1 sama dengan 135. Untuk sin theta sama dengan 1/2 akar 2 dan cos theta sama dengan min 1/2 akar 2 terdapat pada kuadran kedua. Sehingga bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan 3 akar 2 cos 135 ditambah I sin 135. Sehingga bentuk eksponennya yaitu Z sama dengan R dikali E berpangkat theta sama dengan 3 akar 2 dikali E berpangkat 1,35. Kemudian akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks atau Z adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks W jika Z berpangkat N sama dengan W dan ditulis W sama dengan Z berpangkat 1/2 atau W berpangkat N sama dengan Z. Sehingga Z berpangkat 2 sama dengan R cos theta ditambah I sin theta berpangkat 1/N. Nah, sama dengan R berpangkat 1/N cos theta ditambah I sin theta berpangkat 1/N. Untuk contoh soalnya, tentukan setiap akar dari Z berpangkat 3 sama dengan min 8I. Untuk penyelesaian, menggunakan rumus akar Z sama dengan R berpangkat 1/N dikali cos theta ditambah 2K phi per N ditambah I sin theta ditambah 2K phi per N. Nah, untuk K sama dengan 0, Z0 sama dengan 8 berpangkat 1/3 dikali cos 3 phi per 2 ditambah 0/3 ditambah I sin 3 phi per 2 ditambah 0/3 sama dengan 2 cos 3 phi per 6 ditambah I sin 3 phi per 6 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 ditambah 2I. Untuk K sama dengan 1 yaitu Z0 sama dengan 8 berpangkat 1/3 cos 3 phi per 2 ditambah 2 phi per 3 ditambah I sin 3 phi per 2 ditambah 2 phi per 3 sama dengan 2 cos 7 phi per 6 ditambah I sin 7 phi per 6 sama dengan 2 dikali min 1/2 akar 3 dikurang I dikali 1/2 sama dengan akar 3 dikurang I. Kemudian untuk materi Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Diketahui Vz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y. Andaikan bahwa U, X, Y, V, X, Y dan semua turunan parsialnya UX, VX, UY, dan VY kontinu di semua titik dalam suatu lingkaran N bagi titik Z0 sama dengan A, B. Pada titik Z0, UX sama dengan VY dan VX sama dengan minus UY. Maka V aksen Z0 ada dan V aksen sama dengan UX ditambah IVX sama dengan VY dikurang I UY. Kemudian pada fungsi analitik dan harmonik. Fungsi Fz disebut analitik atau holomorfik atau reguler atau monogenik di titik Z0 apabila V aksen Z ada di semua titik pada suatu lingkaran Z0. Misalkan Z sama dengan UX, Y dan IV
X, Y. Andaikan UX, VY, UY, VX kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Kemudian persamaan Cauchy-Riemann, UX sama dengan VY, UY sama dengan min VX berlaku di setiap titik di N, maka FZ analitik di Z0. Kemudian contoh soal, tentukan fungsi V sehingga VZ sama dengan 4X dikurang 4XY ditambah IV adalah fungsi analitik atau menentukan fungsi sekawan dari U. Nah, untuk penyelesaiannya, suatu fungsi kompleks dikatakan fungsi analitik jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu yang pertama, dou U per dou X sama dengan dou V per dou Y sama dengan 4 dikurang 4Y. Berarti V sama dengan integral dou V per dou Y dy sama dengan integral 4 dikurang 4Y dy sama dengan 4Y dikurang Y berpangkat 2 ditambah CX. Nah, untuk yang kedua, dou U per dou X sama dengan min dou V per dou Y. Dou dikali 3Y dikurang Y berpangkat 2 ditambah C dikali X per dou X sama dengan min dikali min 4X. C aksen X sama dengan 4X. Kemudian C aksen X sama dengan X berpangkat 2. Demikian pula kita dapatkan V sama dengan 4Y dikurang Y berpangkat 2 ditambah X berpangkat 2. Kemudian untuk fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial peubah kompleks Z sama dengan X ditambah Y dapat didefinisikan dengan E berpangkat Z sama dengan E berpangkat X cos Y ditambah sin Y. Jika Z adalah hayal murni, X sama dengan 0, diperoleh E berpangkat Y sama dengan cos Y ditambah sin Y yang merupakan rumus Euler. Fungsi eksponensial merupakan fungsi menyeluruh dan D per dz E berpangkat Z sama dengan E berpangkat Z. Untuk contoh soalnya, diketahui grafik fungsi fx sama dengan 4 dikali 4 berpangkat 1 dikurang x. Grafik tersebut melalui titik. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan opsi yang diberikan, semua titik memiliki absis x sama dengan 2. Untuk itu, kita uji nilai fungsi saat x sama dengan 2. Karena fx sama dengan 4 dikali 4. Maka F2 sama dengan 4 dikali 4 berpangkat 1 dikurang 2. 4 dikali 4 berpangkat min 1 sama dengan 1. Ini artinya nilai fungsi saat X sama dengan 2 adalah Y sama dengan 1. Dengan demikian, fungsi tersebut melalui titik 2,1. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.